Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini aku mau nyampaikan aja sama kalian. Pertama, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi teman-temanku yang muslim. Jangan banyak-banyak makan dagingnya, kolesterol weh. Agak slow aja makannya ya. Yang kedua, nyesal kali aku tadi nggak bawa tripod. Wih. Jadi paksa aku pegang gini aja lah apa aku HP ku. Sekarang posisiku ini ada di Toyota Sih, dekat stasiun Toyota. Biasanya kan aku cakap-cakap sama kalian itu lihat-lihat pemandangan keluar gitu. Kali ini mau kita buat kayak gitu juga apa gimana? Sekalian kalian lihat-lihat pemandangan di sini. Gimana? Kita buat gitu aja ya. Atau gini aja, sambil jalan-jalan aja kita ya. Enak kalian nanti lihat mukaku. Oke? Ayo kita jalan. Kita balik kamera ya. 1, 2 dan cakep. Nah jadi karena aku nggak bawa tripod juga, kita sambil jalan-jalan. Ini daerah Toyota Sih. Nah sambil jalan-jalan kayak biasa kita sambil cakap-cakap lah ya. Ke arah mana nih? Kesana aja, kesana. Jadi di kesempatan kali ini tuh aku mau cakap-cakap kalian tuh ya, lagi-lagi karena aku kerja di bidang Kaigo, aku mau berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang aku kerja Kaigo. Banyak orang bilang kalau kerja Kaigo itu butuh kesabaran tingkat dewa gitu. Pokoknya levelnya itu udah level tralala trilili lah, pokoknya level atas lah tingkat kesabarannya. Kenapa? Kita bahas satu-satu. Pertama, contoh. Otomatis kalau di tempat kerja di panti, itu pasien kan bukan cuma satu doang dong. Ada banyak pasien, ya kan? Nah, banyak pasien yang mau kita pegang. Tapi kalian harus ingat, orang tua ini gerakannya nggak bisa cepat. Sedangkan kita kerja, itu dikejar waktu. Setelah bangunkan harus nyiapkan makan, siapkan makan harus bantu makan, habis bantu makan harus bantu toilet, habis bantu toilet harus bantu nyiapkan kudapan di jam-jam 10, habis itu nanti bantu ganti popok lagi. Jadi kita dikejar sama waktu. Nah di saat kita buru-buru, kita ketemu sama pasien yang gerakannya lambat. Nah, pasien yang gerakannya lambat ini otomatis nggak bisa dong kita buru-buru, kita suruh cepat aku udah mau kerja gini, nggak bisa. Udah kita mau buru-buru cepat selesai, datang dia gerakannya lambat. Ya mau tak mau kita harus sabar lah. Belum lagi di saat kita lagi ngerjain pasien A yang gerakannya lambat banget, tisu cuma untuk ngelap selangkangan itu dilipatnya rapi banget baru dilapkan dia. Dilapin nggak mau, biar aku ngelap sendiri kata dia. Tapi ngelap sendiri gerakannya lambat, ya kan? Belum lagi di saat kita lagi ngadepin pasien A yang lambat ini, pasien yang B, C, D, E, F, G, H, I udah mencetin nurse call doang semua. Cepet datang, aku butuh bantuanmu. Coba datang, aku butuh bantuanmu. Sedangkan si beliau yang ini tadi gerakannya masih lama banget, nggak selesai-selesai. Itulah kenapa butuh kesabaran tingkat tinggi. Contoh 1. Contoh 2. Ada pasien, kita mau ganti popok nih. Udah tercium aroma-aroma duniawi. Ya kalau bahasa entengnya bau tai lah gitu ya. Udah semerawang gitu. Kita bersihkan sampai mengkilat, pokoknya itu dapur dia, pokoknya kita bersihkan sampai kinclong. Kita ganti sama popok yang baru. Pas baru kita ganti popok yang baru, beliau mengeluarkan air seninya dan produksi mentega pun berlanjut ternyata. Jadi terpaksa kita kerja 2 kali. Udah tadi kita buat kinclong, mentega keluar lagi dan beliau kencing lagi.
Jadi kita kerja 2 kali. Apakah kita bisa marah? Tentu tidak dong. Karena itu memang udah kerjaan kita. Resiko gitu. Hal-hal lain yang menguji kesabaran. Pasien sebenarnya dia udah nggak sanggup untuk ke toilet, tapi dia kalau nggak ke toilet, kencing sama menteganya nggak keluar gitu loh. Dia harus toilet, sedangkan dia nggak bisa berdiri. Tambah lagi masalahnya berat badan dia itu nggak enteng, bos. Ingat ya, nggak semua pasien itu berat badannya enteng. Ada pasien yang berat badannya ya overacting lah gitu. Apakah kita bisa marah? Tidak, karena itu kerjaan kita. Kita harus tetap melayani dengan setulus hati. Walaupun hati sudah menggedeg, kita buru-buru. Karena kalian jangan heran gitu. Kayak yang dulu pernah aku bilang, lansia itu, orang tua itu, dia sifatnya akan kembali ke anak-anak. Sifat manjanya, sifat pingin dipujinya. Apalagi yang dia masih semangat untuk melakukan semuanya sendiri. Kalau kita bantu bukannya senang, malah dia sakit hati. Sedangkan kalau dia ngerjakan sendiri, gerakannya walah ngalah-ngalahin keong pengangguran. Lambat banget. Dan ingat, kerjaan kita masih banyak. Kalau kita nanti kerjaan numpuk, shift selanjutnya yang merepet sama kita. Kerjanya lambat ini, kerjanya lambat. Padahal bukan kita kerjanya lambat. Memang pasiennya aja gerakannya kayak siput. Dan itu semua akan kita temukan triknya seiring berjalannya waktu. Makanya kenapa aku bilang kalau kerja Kaigo ini khususnya, itu kita akan terkejut karena belum beradaptasi. Itu 3 bulan sampai 4 bulan di awal. Itu kita masih bingung tuh, kayak mana triknya, kayak mana caranya. Itu masih kita cari tuh titik nyamannya di 3 bulan 4 bulan di awal. Itu kita masih bingung. Setelah 3 bulan 4 bulan ke depannya udah lewat, biasanya kita udah mulai tuh menemukan trik-triknya, dapat masukan dari senpai-senpai. Si Anu itu bagusnya diginikan, si Anu itu bagusnya ginikan gitu. Belum lagi kalian jumpa pasien yang sebenarnya dia nggak spesial. Ingat ya, di tempat kerja pasien itu rata-rata sama semua. Kita perlakukan sama. Tapi karena si pasien ini gangkok itu keras kepala, dia menspesialkan dirinya sendiri. Contoh kayak pasienku sekarang, di tempat kerjaku sekarang. Dia apa-apa harus sesuai keinginan dia. Contoh, dia overall nggak mau siang, maunya pagi. Dia maunya overall itu masuk urutan pertama, nggak mau kedua ketiga, maunya pertama. Air minum dia nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas, harus hangatnya pas. Ngasih obat, ngasih makan, ngasih kudapan segala macam harus sesuai jamnya. Dia nggak mau makan ini, dia nggak boleh makan ini, dia nggak mau makan ini, dia nggak mau makan ini. Kalau bantu dia mandi atau overoin, airnya harus segini, airnya harus segini, harus ini dulu, harus ini dulu. Rambutnya disampoin 2 kali baru badan, ini segala macam. Jadi urutannya pokoknya, ya kalau bahasa ringannya kampret lah, kampret. Banyak kali peraturannya. Dan apakah kita bisa protes? Nggak bisa dong. Dia pasien. Selagi masih masuk akal, ya harus tetap kita berikan pelayanan terbaik untuk dia. Selanjutnya, yang mengetes kesabaran. Di saat pasien gilanya kumat, ngamuk, marah, jambak, gigit,
nyakar, jiwit, bahkan sampai ngeludah. Untuk kalian yang tipe orang yang gampang tersinggung dan sakit hati, pekerjaan Kaigo ini kurang rekomendasi untuk kalian. Tapi kalau kita yang tipe orang nggak gampang tersinggungan, di saat pasien kayak gitu, ya gimana caranya kita kendalikan gitu. Kita yang pegang kendali, jangan kita dikendalikan pasien. Kita yang pegang kendali. Kayak aku, pernah pasien marah, dia mau ngeludahin aku. Apakah aku marah? Enggak, malah aku bilang nggak kena aku gitu. Ya nggak kena gitu. Pas dia mau jambak aku, nggak kena. Pas tanganku dicubit, malah aku gas pakai bahasa Indonesia. Bingung dia. Jadi intinya pekerjaan Kaigo itu sangat-sangat membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Ya. Kalau trik dari aku, kayak mana kita bisa menemukan titik nyaman di pekerjaan itu, khususnya Kaigo, di pekerjaan Kaigo ini, kalau aku pribadi ya, aku menganggap aja pasien-pasien di situ itu kayak saudaraku sendiri, udah gitu aja. Kayak kakek nenekku sendiri, dah. Gitu aja. Jadi ya kita nganggap dia kayak kakek nenek kita sendiri aja gitu. Kita perlakukan dia, insya Allah kan nggak semua pasien gila sih. Maksudnya nggak semua pasien ampernya goyang gitu. Ada yang waras juga. Kalau kita perlakukan dia dengan baik, kita perlakukan dia kayak kakek nenek kita sendiri, akan ada feedback ke kita. Dia menganggap kita kayak anaknya sendiri gitu, kayak cucunya sendiri gitu. Ada momen kayak gitu. Itu hanya sebagian kecil aja ya, pengalamanku yang menguji kesabaran. Kalau teman-teman di sini ada yang punya pengalaman lebih tentang kesabaran kalian yang diuji, kalian boleh cerita di kolom komentar. Teman-teman Kaigo, kalau ada pengalaman tentang kesabaran kalian diuji sama pasien, kalian boleh cerita di kolom komentar. Karena pasti teman-teman pekerja Kaigo nggak mungkin kerjanya mulus-mulus saja. Ada momen dia dikerjain pasien. Tapi kalau sama pegawai lain, pengalaman dibuat kesel sama pegawai lain, kayaknya udah terlalu mainstream deh. Udah biasa. Pegawai yang kerjanya perhitungan lah, pegawai yang kerjanya malas-malesan lah, pegawai yang maunya ngandalkan kita doang lah, ataupun pegawai yang sukosi-sukosi dame lah. Itu udah nggak perlu dibahas lah. Udah hal yang lumrah di setiap tempat kerja. Manusia-manusia otak sengklek itu pasti ada. Sok merasa paling pinter, sok merasa paling sibuk, itu pasti ada. Ini kita cerita tentang pasien aja. Pasien-pasien yang menguji kesabaran kita. Karena terkadang jujur ya, kita pekerja Kaigo, tapi nggak usah kita deh, aku nggak tahu soalnya yang lain ngerasakan juga atau enggak. Aku aja lah, aku bilang aku. Ketemu pasien yang jengkeli, kadang-kadang terucap di bibirku, ah, kampret nih, buat kerjaan aja pun. Padahal secara nggak sadar ya, aku di situ memang untuk kerja gitu loh. Aku dibayar di situ ya memang untuk ngerjain mereka gitu. Maksudnya ngerjain ya kerja gitu loh. Baru contoh kayak nanti, ya pasien ini ngerepotin aja pun dari tadi. Secara nggak sadar, oh iya aku di sini kerja digaji memang untuk direpotin ya. Kalau nggak mau direpotin ya nggak usah bergaji gitu loh. Cuman kadang-kadang namanya manusiawi, hal-hal kayak gitu kadang-kadang terucap di saat udah capek banget gitu loh. Apalagi dinas malam, jam-jam 1, jam 2 kita udah ngantuk-ngantuknya, ada pasien nggak bisa tidur, mencetin nurse call aja, wih, kesel gitu rasanya.
bikin repot aja nih pasien satu nih. Secara nggak sadar, ya memang kita di situ digaji untuk direpotin, untuk ngerjain dia gitu. Makanya intinya ya kesabaran. Mungkin kalau teman-teman kerja bidang lain itu capek fisik. Kalau Kaigo fisik capek-capek. Tapi kok dibandingkan teman-teman lain mungkin lebih capek teman-teman lain lah secara fisik. Tapi kalau secara mental mungkin anak-anak Kaigo lebih capek lah. Gitu ya. Dan banyak lagi cerita-cerita yang menguji kesabaran di pekerjaan Kaigo. Mungkin nanti kalian bisa baca-baca di kolom-kolom komentar curhatan teman-teman yang diuji kesabarannya saat kerja Kaigo. Entah pas kayak bantu makan, udah kita buru-buru, pasiennya kita suapinnya pakai sendok kecil, bukannya dikunyah ditelan malah diemut sambil tidur. Ya kapan siapnya gitu loh. Kurang lebih yang model-model gitulah. Nanti kita curhat-curhat di kolom komentar ya. Oke, teman-teman semua. Mungkin sekian dulu cakap-cakapku kali ini. Hanya ingin berbagi pengalaman biar jadi gambaran untuk teman-teman kayak mana kerjaan Kaigo di Jepang. Ya. Biar kalian nanti bisa mikir lagi tuh, mikir 2 kali 3 kali. Dari ceritaku ini kira-kira memang fashionku di Kaigo bukan ya gitu. Kalau kira-kira enggak ya, teman-teman bisa coba cari bidang kerja lain yang menurut fashion teman-teman. Karena percayalah, kalau kita kerja nggak sesuai fashion kita, itu kesannya kayak dipaksa, kita jalaninnya pun nggak enak. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu cakap-cakapku kali ini. Kalau ada salah-salah kata aku mohon maaf, karena aku nggak ada niatan lain kecuali ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman sama kalian. Dan aku pun lagi dalam proses belajar juga. Kita sama-sama belajar di sini, weh. Aku pun si kaleng-kalengnya aku di sini. Ya, weh ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sehat-sehat kalian. Yang lagi belajar Nihongo, semangat belajarnya. Yang lagi nunggu COE turun, sabar. Kudoakan semoga COE-nya cepat turun. Biar kita cepat ketemu di Jepang. Udah panjang kali nih. Udah panjang kali nih videonya. Kebiasaanku gitu. Kalau udah buat video kayak gini, closingnya itu paling bulet-bulet, nggak bisa aku closing to the point. Karena berat aku meninggalkan kalian, weh. Anjay. Oke, weh ya. Sehat-sehat kalian semua. Sekali lagi, selamat menunaikan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Selamat makan daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.